Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zahra Wijaya dengan NIM F1D1240446. Di sini saya akan membuat video mengenai penataan tanah penutup atau topsoil management dari mata kuliah agroindustri dan green technology. Sebelum itu, agroindustri adalah bidang yang mempelajari bagaimana pengolahan bahan baku pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Fokus utamanya adalah efisiensi produk, keamanan pangan, dan optimalisasi sumber daya agar hasil pertanian menjadi produk jadi yang siap digunakan atau dipasarkan. Lalu, pengertian dari green technology adalah teknologi yang dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menggunakan energi lebih efisien, serta mendukung keberlanjutan. Teknologi hijau atau green technology sangat penting di masa kini karena mengurangi polusi, limbah, pemanasan global, dan membantu lingkungan tetap stabil. Dan keterkaitan agroindustri dan green technology adalah agroindustri menghasilkan produk tetapi juga menghasilkan limbah, sedangkan green technology menawarkan cara mengolah limbah, hemat energi, dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu, apa itu penataan tanah penutup? Penataan tanah penutup atau topsoil management adalah serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi pengupasan, pengangkutan, penimbunan atau penyimpanan, dan penebaran kembali lapisan tanah paling atas, atau tanah pucuk atau tanah topsoil, yang kaya akan unsur hara dan bahan organik. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan dan melestarikan media tumbuh yang subur agar dapat digunakan kembali dalam kegiatan reklamasi dan revegetasi, atau penanaman kembali lahan bekas aktivitas tersebut. Penjelasan mengenai tanah pucuk topsoil adalah lapisan tanah paling atas yang umumnya antara 15 cm hingga 50 cm, tergantung lokasi, yang merupakan media tumbuh terbaik yang kaya akan bahan organik, mikroorganisme, dan unsur hara penting yang sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman. Lalu, tanah penutup atau overburden, yang dimana artinya lapisan tanah di bawah topsoil atau seluruh material selain bahan galian yang harus disingkirkan untuk mencapai sumber daya. Lapisan ini umumnya kurang subur dan lebih padat. Secara umum, reklamasi adalah kegiatan dilakukan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lahan atau lingkungan yang telah terganggu atau rusak agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Tujuannya adalah mengembalikan atau menciptakan fungsi lahan, baik itu fungsi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks pertambangan, reklamasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sepanjang tahapan usahanya, mulai dari eksplorasi, operasi produksi, hingga pasca tambang. Tujuan reklamasi utamanya itu pemulihan lingkungan, kestabilan lahan, pengembalian fungsi ekosistem, serta pemanfaatan lahan lanjutan. Lanjut ke penjelasan utama mengenai jurnal yang saya dapatkan, yang dimana jurnal ini membahas perencanaan penataan lahan bekas tambang batubara di PT Tunas Inti Abadi atau PT TIA, yang bertujuan mengembalikan fungsi lahan setelah masa operasi tambang. Berikut gambar dari lokasi penelitian. Lahan bekas tambang yang tidak tertata biasanya menjadi rusak, tidak produktif, serta berpotensi menjadi lahan marginal, sehingga proses reklamasi menjadi kebutuhan penting untuk menata kembali topografi, memperbaiki struktur tanah, dan memulihkan vegetasi. Lokasi penelitian berada pada area PIT 3RL90 dengan luas sekitar 34,71 hektar yang sebelumnya digunakan sebagai lubang bukaan tambang. Rancangan standar West Dam, dan ini gambarnya. Rangkaian pekerjaan ini ditunjukkan untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan yang stabil, sehingga pada akhirnya lahan tersebut telah siap untuk mendukung kehidupan, terutama kehidupan tumbuhan, serta kegiatan penataan lahan yang akan direklamasi dilakukan untuk membentuk kontur. Standar West Dam pada PT Tunas Inti Abadi berdasarkan standar operasional prosedur atau sesuai SOP. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir. Tahap persiapan dilakukan untuk memahami gambaran umum area penelitian melalui studi literatur dan perencanaan awal.
Tahap pengumpulan data dilaksanakan dengan mengambil data primer berupa cycle time, alat gali dan angkut, ketebalan aktual topsoil, jenis tanaman, serta observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari perusahaan berupa peta pengambilan material, rencana reklamasi, data hujan, hingga kriteria keberhasilan reklamasi. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan pengolahan untuk menghitung volume overburden, volume topsoil, kebutuhan alat, serta jumlah bibit tanaman. Tahap analisis kemudian menguraikan kecukupan material rancangan bentuk lahan, kriteria keberhasilan reklamasi, dan estimasi waktu pekerjaan. Proses reklamasi di PT TIA diawali dengan membersihkan lahan menggunakan ekskavator dan dozer untuk merapikan permukaan serta menghilangkan hambatan. Setelah lahan bersih, kegiatan dilanjutkan dengan pengupasan topsoil dari pit 4 yang berjarak sekitar 1,6 km dari lokasi reklamasi, dan topsoil ini sangat penting karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Material tanah pucuk dikumpulkan secara terpisah agar tidak tercampur dengan material overburden. Berikut gambar lokasi pengambilan overburden. Setelah itu dilakukan pengupasan overburden dari pit 3 utara berjarak 1,3 km. Dalam proses penimbunan, terdapat aturan penting terkait pemisahan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang atau PAF dan yang tidak berpotensi membentuk asam atau NaF. Urutan penimbunan harus dimulai dari PAF di bagian paling bawah agar tertutup sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan NaF dan terakhir topsoil sebagai lapisan penutup. Tahapan ini penting untuk mencegah terjadinya air asam tambang sekaligus menyediakan media tumbuh yang baik bagi tanaman. Penataan lahan dilakukan dengan membuat jenjang atau bench sesuai standar operasi perusahaan. Bentuk rancangan meliputi tinggi bench 6 meter, lebar 20 meter, kemiringan single slope sebesar 30 derajat, serta ketebalan topsoil antara 0,8 hingga 1,2 meter. Selain itu, kemiringan permukaan dibuat dengan kemiringan 2% agar air dapat mengalir ke sistem drainase dan tidak menyebabkan erosi atau genangan. Material overburden diratakan menggunakan dozer D8R, sementara proses penyebaran topsoil dilakukan menggunakan ekskavator dan dump truck. Setelah penataan kontur selesai, dilakukan pembuatan jalan reklamasi, saluran drainase, serta tanggul pengendali erosi dan sedimentasi. Tujuan pembangunan sistem drainase adalah mengatur aliran air dan mencegah terjadinya kerusakan pada permukaan tanah yang telah ditata. Setelah lahan siap, tahap revegetasi dimulai. Penanaman pertama dilakukan menggunakan cover crop untuk menutupi tanah dan mengurangi erosi. Setelah cover crop tumbuh, dilakukan penanaman pohon dengan jarak tanam 4 x 4 meter sehingga menghasilkan 625 tanaman per hektar. Dengan luas reklamasi 34,71 hektar, jumlah total tanaman yang dibutuhkan mencapai 21.694 bibit. Kriteria keberhasilan reklamasi mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan P60 Menhub 2 2009 yang mencakup keberhasilan penataan lahan, penyebaran topsoil, serta revegetasi. Berikut gambar lokasi pengambilan topsoil. Satu area reklamasi dinilai berhasil apabila lebih dari 90% lahan telah ditimbun dan ditata kembali. Topsoil tersebar dengan ketebalan yang sesuai, dan jumlah tanaman hidup memenuhi standar yang ditentukan. Kemiringan lereng, tinggi dan lebar teras, serta stabilitas permukaan juga menjadi bagian dari penilaian keberhasilan. Selain aspek teknis, jurnal ini juga memaparkan perhitungan biaya reklamasi. Biaya langsung meliputi penataan permukaan lahan, penyebaran topsoil, pengendalian erosi, analisis kualitas tanah, pemupukan, pengadaan bibit, penanaman, serta pemeliharaan. Biaya tidak langsung terdiri dari mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan administrasi, keuntungan, kontraktor, dan supervisi. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa reklamasi di PT TIA dapat dilakukan dengan memanfaatkan volume material yang tersedia, perencanaan desain lahan yang tepat, serta penggunaan alat mekanis yang sesuai. Reklamasi dilakukan secara sistematis mulai dari penataan material, pembuatan kontur,
penyebaran topsoil, pembuatan drainase, hingga penanaman cover crop dan vegetasi pohon. Semua kegiatan ditujukan untuk mengembalikan fungsi lahan bekas tambang agar kembali produktif dan stabil serta memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pemerintah. Baik, segitu saja penjelasan mengenai penataan tanah penutup dari jurnal yang saya dapatkan. Jika ada salah kata dan masih banyak kata yang kurang atau penjelasan saya masih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.